Pemirsa, nama Joko Widodo terus menjadi sorotan. Gaya kepemimpinannya yang unik sempat menjadikan sejumlah majalah internasional menobatkannya sebagai salah satu pemimpin terbaik. Setelah terpilih sebagai Presiden Indonesia periode 2014-2019, majalah Time menyebutkan Joko Widodo sebagai harapan baru. Presiden terpilih Joko Widodo yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang dipilih oleh majalah Time sebagai sampul depan edisi 27 Oktober 2014 dengan judul Sebuah Harapan Baru, Presiden Indonesia Joko Widodo adalah kekuatan untuk demokrasi. Tulisan wartawan Time Hannah Beach diawali dengan Joko Widodo yang tetap memilih duduk di kursi ekonomi pada penerbangan Garuda Indonesia tujuan kota Solo pada beberapa waktu lalu. Bukan kali ini saja, majalah Time juga pernah menulis artikel terkait Jokowi dengan gaya belusukannya pada April lalu. Saat sedang berkampanye pemilihan presiden, majalah Time juga mengulas sosok Jokowi dalam artikel yang berjudul "Dengan terpilihnya Joko Widodo, Indonesia menulis sebuah bab baru". Tidak hanya majalah Time, majalah Fortune edisi April 2014 menempatkan Joko Widodo di posisi ke-37 dalam daftar 50 pemimpin hebat dunia. Ia adalah satu-satunya orang Indonesia yang masuk dalam daftar majalah ternama ini. Joko Widodo dianggap berhasil menata kota dan melawan korupsi. Dalam edisi bulan April 2014, Joko Widodo disejajarkan dengan sejumlah tokoh besar. Di antaranya pemimpin gereja Katolik Paus Fransiskus yang menempati posisi pertama, dan Kanselir Jerman Angela Merkel di urutan kedua. Nama Jokowi juga disebut dalam majalah Monocle terbitan Inggris. Majalah yang kerap menyorot persoalan politik, hubungan internasional, serta desain ini menulis gaya unik kepemimpinan Jokowi dalam sebuah artikelnya. Monocle menyebut Jokowi punya peran besar dalam perombakan birokrasi di pemerintahan yang dipimpinnya. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, nama Joko Widodo terus menjadi sorotan dan ada banyak cara yang dilakukan warga untuk mendukung pemimpin yang diidolakannya. Seorang penjual kue putu memenuhi nazarnya berjalan dari Malang menuju Jakarta untuk mensyukuri kemenangan Jokowi JK. Ada pula seorang perempuan penyandang difabel dari Aceh menempuh perjalanan darat dari Aceh untuk menemui Presiden terpilih menyampaikan keluh kesahnya. Ini adalah hari ketiga Giman di Jakarta. Kedatangannya ke ibu kota untuk mewujudkan nazarnya saat Pilpres lalu. Pedagang kue putu asal Wonogiri, Jawa Tengah ini bernazar akan berjalan kaki dari Malang menuju Jakarta jika Capres Joko Widodo yang dijagokannya menang pemilihan presiden. Beragam rintangan dihadapinya selama menempuh jarak 872 km Malang-Jakarta. Mulai dari ancaman pengeroyokan hingga iming-iming uang berjuta-juta rupiah agar ia tak melanjutkan perjalanannya ke ibu kota. Namun itu tak menyurutkan langkah Giman. Ia tetap semangat menepati janjinya. Ia punya misi bertemu sang presiden terpilih guna menyampaikan unek-uneknya sebagai warga desa, yakni kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh anak negeri. Banyak Mbak, halangan rintangan banyak di jalan itu. Biasa waktu di hutan Ngawi itu mau dikasih duit orang suruh berhenti jalan. Terus di Alas Roban itu juga dipukulin orang saya. Terus nyampe di Cirebon ke sini mana Mbak? Indramayu itu juga mau dipecahin kepala saya, diancam tapi. Tak hanya Giman, ada pula Sri Lestari, seorang perempuan penyandang disabilitas asal Aceh yang juga menuntaskan misi besarnya menyelesaikan perjalanan dari Aceh ke Jakarta. Lumpuh di separuh badannya tak membuat Sri gentar berkendara dari Pulau Sumatera hingga ke Jakarta. Ia memulai perjalanannya 5 September lalu dari titik nol di Pulau Sabang hingga ke ibu kota. Sesampainya di Jakarta, Sri sempat bertemu dengan Presiden terpilih Joko Widodo. Pada Jokowi, ia menyampaikan keluh kesahnya sebagai penyandang difabel yang kerap mendapat perlakuan berbeda. Sri dan Giman adalah dua kisah perjuangan warga mendukung pemimpin barunya. Pada pemimpin baru inilah, keduanya menggantungkan asa atas kesulitan yang dialami selama ini. Harapannya, kehidupan di Indonesia bisa lebih baik. Tak hanya bagi mereka,
tapi juga bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Tim Liputan, Metro TV.